響かされ真似でスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang Shinoi Tora ya. Kita mau melihat dari skill ultimate, kemudian yang udah berjalan Pakuto, dan juga kita mau melihat dari pasif bintang 4 milik Shinoi Tora. Kemudian kita juga mau lihat ya alasan kenapa Shinoi Tora ini jarang ada yang pakai. Jadi nanti setelah kita melihat skill-skillnya, kita baru tahu ya, kita barusan bisa tahu alasan kenapa Shinoi Tora itu jarang dipakai. Oke, langsung saja kita melihat dari skill yang pertama. Yang pertama kita mau melihat dari skill yang pertama milik Shinoi Tora. Jadi skillnya ialah memberikan kerusakan pada musuh, kemudian setiap kesehatan yang hilang memberikan bonus damage ya. Jadi skill pertamanya itu bisa dibilang biasa aja, kemudian skill damage-nya 170% plus 660. Selanjutnya kita mau melihat dari ultimate Shinoi Tora yang udah berjalan Pakuto dan juga yang belum berjalan Pakuto ya. Jadi yang pertama ialah ketika total hidup atau HP Shinoi Tora di atas 30%, 8% dari total hidupnya akan dihabiskan. Nah, ini adalah salah satu karakter yang damage-nya itu ngandelin dari HP-nya ya. Jadi 8% dari total hidup Shinoi Tora akan dijadikan damage ya. Kemudian dia itu memberikan damage pada barisan depan musuh. Jadi serangannya itu 3 ya, 3 barisan depan. Kemudian dia itu memberikan damage pada target yang setara dengan 8% dari total kesehatan karakter musuh. Oke. Jadi selain dia itu dari HP-nya sendiri, dia itu damage-nya juga itu berasal dari 8% dari HP-nya musuh ya. Jadi dari total kesehatan musuh. Seumpamanya HP-nya musuh atau kesehatan musuh itu sisa 1 juta. Jadi 8%-nya adalah 80.000, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah berjalan Pakuto, nggak ada yang berubah ya. Jadi mau itu udah berjalan Pakuto, statusnya itu nggak akan berubah. Jadi persenannya itu tetap, yang berubah adalah dia tuh mendapatkan peluang untuk paralis. Nah, peluangnya itu cuman kecil ya, cuman 20% melumpuhkan. Wah, jadi bisa dibilang Jalan Pakutonya ini sangat-sangat tidak worth it untuk diambil ya. Malah bisa dibilang lebih bagusan Jalan Pakutonya si Mayuri. Karena apa? Karena si Mayuri kan nyerang 6 ya, nyerang area 6-6-nya kena, dan chance paralisnya itu lebih besar daripada si punyanya Shinoi Tora ya. Shinoi Tora 20%, sedangkan kalau si Mayuri itu 28%. Jadi bisa dibilang kalau kalian pingin ngebili ini, nggak usah di Jalan Pakuto sih. Sayang ya, sayang soul jet-nya karena chance-nya itu cuma 20%. Selanjutnya kita mau melihat dari efek bintang 4 dari Shinoi Tora. Jadi pasif bintang 4-nya ialah reduce damage dari barisan depan sekutu ini meningkat ya. Jadi efek pengurangan damage dari barisan depan sekutu ini meningkatnya itu sebesar 3%. Kemudian pertama kali Shinoi Tora menerima damage fatal. Damage fatal itu adalah damage yang ketika kita diserang itu bisa membuat karakter kita itu mati ya. Contoh kalau si Mayuri ini kalau kena damage fatal dia tuh kan bisa unhilding. Nah, karakter yang lain yang nggak punya unhilding kalau menerima damage fatal itu mati. Sedangkan kalau Shinoi Tora kalau menerima damage yang fatal, dia itu bisa mendapatkan efek deathmatch selama 1 ronde. Jadi efek deathmatch itu apa? Efek deathmatch adalah kerusakan yang berakibat fatal akan ditiadakan ya. Jadi kalau si Shinoi Tora ini menerima damage fatal, jadi mau itu diserang dalam mode apapun, kalau dia tuh lagi dalam mode deathmatch, itu nggak bakal ngurang ya. Itu damage-nya itu tetap 0, HP-nya dia 0. Kemudian damage yang diterima Shinoi Tora itu 0. Bisa dibilang ini adalah nggak bakal mati. Dia tuh nggak bakal mati di ronde itu. Kemudian tidak dapat disembuhkan. Nah ini ya, kalau Shinoi Tora ini dalam mode deathmatch, tim kita nge-heal, itu nggak bakal ke heal ya. Shinoi Toranya itu nggak bakal ke heal. Kemudian kerusakan yang diberikan itu meningkat. Nah setelah selesai deathmatch kemudian dia jalan, kerusakan yang diberikan itu meningkat sebesar 60%. Dan juga dia itu memulihkan 500 rage di akhir ronde. Selanjutnya, jika karakter ini mengalahkan musuh dalam mode deathmatch, nah
kalau dalam mode deathmatch-nya itu aktif, kemudian si Notora ini jalan dan dia tuh bisa kill musuh, maka efek deathmatch-nya itu akan langsung hilang ya. Kemudian karakter memulihkan 30% dari total kesehatan dan juga 500 lagi. Nah, kalau si Notora ini dalam mode deathmatch kemudian bisa ngekill, dia tuh bisa memulihkan 30% dari total HP. Kemudian reduce damage-nya barisan depan itu meningkat sebesar 3%. Oke, jadi itu dia ya. Kalau dalam mode deathmatch si Notora ini nggak bisa ngekill, dia tuh cuman bisa ngasih damage dan juga bisa memulihkan rage. Sedangkan kalau dalam mode deathmatch dia tuh bisa ngekill, dia tuh bisa ngeheal sebesar 30% dari total kesehatan dan juga 500 rage. Oke, jadi itu dia ya skill ultimate dan pasif dari si Notora. Dan sekarang kita mau lihat dari pertandingan si Notora. Sekarang kita masuk ke dalam pertandingannya ya. Pertama si Lisa jalan. Nah, kita tunggu si Notora ini ultimate. Oke, darah masih full. Oke, masih belum jalan ya si Notora ya. Waduh, darahnya malah 0 ya. Tapi masih belum mati. Oke, ini dia si Notora ultimate. Ini udah berjalan Pakuto ya. Oke, kalian lihat itu ada tulisan paralis. Jadi kalau si Notora itu nyerang barisan depan, kemudian kalau udah berjalan Pakuto, dia itu bisa memberikan efek paralis ya. Tapi sayang cuman 20%. Oke, ini dia. Kita lanjut ke Shinji. Notora. Kaji sini ultimate. Yoruichi armor, tendang, mati. Oke, mantap. Nah, kalian di sini bisa lihat ya, si Notora darahnya 0. Habis ini si Notora ini akan mengaktifkan mode deathmatch. Nah, setelah HP-nya 0, maka si Notora ini akan mengaktifkan mode deathmatch ya. Oke, masih jalan si Notora. Oke, darah masih 0. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Kalau ada tanda tambah di atas kepala si Notora, itu artinya dia tuh udah mengaktifkan mode deathmatch. Kita lihat ketika dia serang, tuh kan 0, damage-nya 0 ya. Jadi mau diserang dalam mode apapun, kalau si Notora ini dalam mode deathmatch, dia tuh nggak bakal mati ya, nggak bakal mati. Oke, Lisa. Nah, habis ini kita lihat nih, ketika musuh nge-kill, tuh kan 0, damage-nya 0, 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi, 0, 0. Sayang dia ke silent ya. Jadi kalau si Notora ini nggak bisa ngekill dalam mode deathmatch, maka dia tuh nggak bisa ngeheal ya. HP-nya tetap 0, tuh kan, mati. Oke, itu dia ya dari si Notora. Dan sekarang kita mau melihat Notora ketika belum di nerf. Ini Notora yang dulu ya, Notora yang dulu ketika belum di nerf. Oke, kita lihat pertama, kita lihat damage dari si Kenpachi berapa. Oke, 250.000. Damage dari si Nail 620.000 ya. Sekarang kita melihat damage dari si Notora. Kita lihat damage-nya berapa? 134 juta. Wow, gila sih, parah sih. Damage yang dihasilkan si Notora itu bisa 134 juta. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat hitung ya di atas itu ya, bar damage yang dihasilkan. Nah, pertama adalah dia tuh 149 ditambah damage yang dihasilkan 134 juta sama dengan 283 juta ya. Jadi sama ya hasilnya ya. Jadi ini bukan bohong-bohongan, tapi memang dulu kalau si Notora ini kalau damage-nya ke bos itu ngitung dari HP bosnya ya. Kalian lihat aja HP bosnya berapa. Kalau HP bosnya 1M 1 miliar, jadi 8%-nya berapa ya? Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita mau melihat Notora yang sekarang ya. Notora yang sekarang itu udah di nerf ya. Jadi damage di boss itu nggak ngitung dari HP bosnya lagi. Oke, kita lihat sekarang ya. Pertama si ini, kemudian si Mugetsu Ichigo. Habis ini kita lihat damage dari si Notora.
Oke, damage-nya cuma 150.000. Nah, ini Shinoitora ya, kita lihat. Oke, damage-nya kecil ya. Seharusnya kalau ngitung dari 8% HP musuh, seumpamanya gampangnya aja HP-nya bosnya ini 1 juta. Kalau 8%-nya harusnya tuh 80.000 ya. Sedangkan ini nggak sama sekali. Jadi Noitora yang sekarang itu nggak ngitung dari HP bos ya. Mungkin udah di nerf. Oke, jadi itu dia ya pembahasan si Noitora kali ini. Jadi si Noitora itu jarang kepake. Kenapa? Karena kurang efektif ya. Sebenarnya kurang efektif. Jadi yang bagus itu cuma dari pasif bintang 4-nya. Kalau pasif bintang 4-nya itu aktif, nah ini bagus ya. Karena kalau dia itu udah aktif, mau di hit dalam mode apapun itu nggak bakal mati ya. Dan sayangnya dari ultimate dan juga Danpakutonya itu biasa aja. Jadi nggak ada yang bisa membuat karakter ini spesial. Makanya karakter ini jarang dipakai. Yang spesial itu cuman pasif bintang 4-nya. Itu pun kalau pas, kalau momennya pas. Kalau momennya itu nggak pas, ini nggak berguna ya. Seumpamanya deathmatch-nya itu aktif ketika diserang musuh terakhir kali. Sebenarnya di musuh yang terakhir kali itu nyerang, pas itu juga mode deathmatch-nya itu aktif, kemudian di ronde berikutnya itu udah hilang. Nah, itu sangat ampas, itu sangat tidak berguna sekali. Makanya si Noitora tuh jarang dipakai ya. Oke, jadi itu dia ya pembahasan si Noitora kali ini. Jadi buat kalian yang pingin ambil aja bintang 2 untuk bonnya si untuk bonnya si Nel dan juga bonnya si Zael Aporo. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye bye.